tapi nanti saya kasih opsi ya untuk metode yang bisa kita lakukan dan tentunya yang paling aman. Lalu apa itu etik kesehatan? Dalam kesehatan adalah prinsip, nilai, dan moral yang dijalankan tenaga kesehatan dalam berinteraksi dan menjalankan profesinya. Etika ini mengatur bagaimana tenaga kesehatan menyikapi berinteraksi dengan teman sejawat, pasien, tenaga medis lainnya, dan masyarakat secara luas. Etik menekankan nilai-nilai seperti bertanggung jawab, empati, kejujuran, profesionalisme, dan integritas. Bagaimana tujuan etika bagi seorang dokter gigi? Agar dokter gigi dapat mengetahui, memahami, serta menerapkan kewajiban moral serta profesional dalam menjalankan tugasnya. Melalui etika, dokter gigi diharapkan mampu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien, menjaga hubungan yang harmonis dengan teman sejawat, serta memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kemampuan dan integritas diri. Etika juga bertujuan menuntun dokter gigi agar setiap tindakannya berlandaskan nilai kemanusiaan, menghormati martabat pasien, dan menjaga keharmonisan serta kepercayaan terhadap profesi kedokteran gigi. 7 prinsip etika kedokteran. Pertama, autonomi, yakni memberikan hak kepada pasien untuk memilih tindakan yang akan dilakukan berdasarkan opsi, saran, dan penjelasan dari seorang dokter. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pasien. Kedua, beneficient, yakni seorang dokter wajib memberikan kebaikan dalam penanganan pasien, bahkan meningkatkan derajat kesehatan pasien. Salah satunya dengan cara melakukan upaya preventif dengan melapisi fluoride pada gigi anak untuk mencegah gigi berlubang. Dan ketiga, non-maleficent, yakni seorang dokter tidak semestinya melakukan tindakan yang di luar kemampuannya, karena prinsip ini menekankan bahwa jangan sampai melakukan hal yang bahaya kepada pasien. Yang keempat, justice, yakni seorang dokter wajib memberikan tindakan secara adil dan setara. Semua pasien berhak untuk memperoleh perlakuan yang bermartabat tanpa dibeda-bedakan status sosialnya. Yang kelima, confidentiality, yakni seorang dokter wajib merahasiakan rekam medis dan informasi pribadi pasien. Bahkan seorang dokter tidak boleh menciptakan hal itu kepada No. kecuali untuk kepentingan medis pasien. Yang keenam, fidelity, yakni menepati janji dan menjaga kepercayaan pasien. Artinya ketika dokter memberikan janji untuk memberikan hasil ronsen gigi pada hari ini, namun ia lupa dan baru memberikan hal tersebut di hari selanjutnya, maka hal tersebut juga termasuk salah satu pelanggaran fidelity. Yang ketujuh dan terakhir yakni veracity, yakni memberikan informasi yang benar dan secara jujur kepada pasien. Untuk contoh, semisal Yang pertama, seorang dokter gigi tidak boleh memberikan informasi pribadi tentang pasien kepada orang lain, kecuali jika ada kepentingan medis dan itu hanya boleh disebarkan ke tenaga medis saja. Contoh yang kedua, seorang dokter gigi tidak boleh menjalankan atau melakukan praktik tanpa adanya surat izin praktik. Yang ketiga, seorang dokter gigi harus menghormati hak pasien atau prinsip otonomi. Jadi, seorang pasien berhak memilih bahwa ia ingin melanjutkan dirawat atau tidak setelah mendengarkan penjelasan yang sudah jelas. Masalah etika dokter gigi ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK di bawah PDGI, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia berdasarkan Kode Etik, Kodegi, dan Kodegi. Nah, contoh pelanggarannya adalah yang pertama itu membocorkan rahasia pasien, lalu tidak meminta informed consent, yang selanjutnya promosi berlebihan, yang selanjutnya menjelekkan sejawat, dan praktik yang tidak sesuai dengan standar. Proses penyelesaiannya adalah yang pertama pasien melapor ke MKEK, yang kedua MKEK memeriksa laporan, yang ketiga dokter gigi dipanggil untuk klarifikasi, yang keempat majelis bermusyawarah dan ambil keputusan, yang kelima sanksinya bisa berupa jika dokter itu tidak bersalah maka dibebaskan dari segala tuduhan. Lalu yang kedua pencabutan STR sementara ataupun STR permanen jika pelanggaran itu berat. Lalu yang ketiga adalah diberi peneguran secara lisan ataupun tertulis. Nah, jika dokter giginya nggak puas, maka bisa mengajukan banding kepada MKEK provinsi dalam kurun waktu 30 hari.